Ya itu buat apa? Belanang. Buat apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agatha Christina Anggraini. Dalam acara webinar seminar kewirausahaan di usia muda. Selamat datang para peserta dan teman-teman yang telah hadir dalam kesempatan webinar kali ini. Dalam 20 menit ke depan, saya dan teman-teman akan menjabarkan program pemberdayaan yang kami lakukan terhadap peserta yang telah hadir. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Indah. Untuk Indah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Untuk teman-teman diharapkan mengisi daftar isi di kolom chat dengan menuliskan nama serta domisili kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah di sini sebagai pemateri 1 bersama dengan ketiga teman sekelompok saya untuk memenuhi tugas pemberdayaan keluarga. Next. Untuk latar belakang, di Indonesia, angka pengangguran yang cukup tinggi dihadapi oleh tenaga kerja muda di usia 15 sampai 24 tahun. Mahasiswa yang baru lulus dari universitas dan siswa sekolah menengah atas maupun kejuruan mengalami kesulitan menemukan pekerjaan. Apalagi jika kita melihat pada kondisi dengan adanya pandemi yang membuat seseorang sulit dalam menangani ekonomi. Jadi, bagaimana cara kita menghadapi situasi COVID ini dengan tetap menjadi manusia yang berproduktif? Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Lalu, karena banyaknya pekerja yang dirumahkan dan anak-anak muda menjadi makin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, terkadang membuat individu tersebut merasa sering mengeluh tentang pendapatan atau ekonomi mereka yang menurun. Jadi, bagaimana kita dapat berproduktif dalam kehidupan kita sehari-hari agar pendapatan maupun ekonominya tetap stabil. Oleh karena itu, di sini kami ingin memberikan referensi maupun inspirasi yang semoga bermanfaat bagi yang sedang menyaksikan program kami pada hari ini. Untuk itu, sasaran utama yang ditetapkan pada program pemberdayaan ini adalah untuk anak-anak muda yang diharapkan dapat menjadi wirausahaan muda. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diserahkan kepada host. Baik, terima kasih Indah atas pemaparannya. Kemudian kita lanjut dalam materi kedua, yaitu teman saya yang bernama Makfira Salsabila. Nah, teman saya ini akan menjelaskan bagaimana cara menjadi kewirausahaan yang baik. Silakan untuk Makfira Salsabila, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Agatha. Sebelumnya, saya Makfira Salsabila. Di sini saya sebagai pembicara kedua, dan saya akan menjelaskan tentang wirausaha. Secara umum, wirausaha adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya dan juga hidupnya. Wirausaha ini bebas merancang, menentukan, mengelola, dan mengendalikan semua usahanya, serta terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan meningkatkan kehidupannya. Semakin maju suatu negara, semakin banyak orang yang terdidik dan banyak pula orang yang menganggur. Maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan seorang diri atau berkelompok. Seorang wirausahawan dalam pikirannya selalu berusaha mencari, memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan.
Next. Selanjutnya, di sini ada manfaat menjadi seorang wirausaha. Yang pertama yaitu membuka lapangan kerja yang baru, dan yang kedua sebagai generator pembangunan lingkungan. Selanjutnya, sebagai contoh pribadi yang unggul, terpuji, jujur, berani, dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian, mendidik karyawan menjadi orang yang mandiri, disiplin, jujur, dan tekun. Dan yang terakhir, memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun dalam kepemimpinan. Next. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dalam berwirausaha. Yang pertama yaitu terbuka peluang untuk mencapai tujuan. Lalu selanjutnya ada terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh, terbuka peluang manfaat dan keuntungan secara maksimal, terbuka peluang untuk membangun masyarakat dengan usaha yang konkret, dan terbuka peluang untuk menjadi seorang bos. Next. Next. Yaitu selanjutnya ada kelemahan dalam berwirausaha. Yaitu yang pertama ada pendapatan yang tidak pasti, lalu selanjutnya bekerja keras dengan waktu yang tidak terbatas, kualitas kehidupannya rendah sebelum mereka berhasil, dan yang terakhir tanggung jawabnya besar. Banyak keputusan yang harus diambil walau belum menguasai permasalahan. Ya, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mira Salsabila. Lalu selanjutnya kami sampailah pada materi terakhir yang akan dibawakan oleh teman saya Saskia Hanifa dengan materi berupa produk kewirausahaan yang akan dijalankan. Untuk Saskia Hanifa, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Di sini Saskia mau ngejabarin tentang deskripsi produk. Apa sih produk yang kita bisa jual atau yang bisa kita buat sendiri gitu dari rumah. Nah, di sini Saskia sama teman-teman Saskia udah ngediskusiin tentang produknya. Ada kita mendapatkan produk yaitu dengan nama Moren Up, yakni berupa singkatan dari cinnamon orange syrup atau penyebutan dalam bahasa Indonesia itu bisa sirup jeruk kayu manis. Terus di sini tuh apa sih kandungan dari manfaat dari kandungan sirup ini? Yang pertama itu ada jeruk peras. Jeruk peras ini memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada gula yang dapat berfungsi sebagai sumber nutrisi untuk tubuh. Selanjutnya ada kayu manis. Ini bisa digunakan secara empiris oleh masyarakat untuk mengatasi diabetes mellitus. Di sini ada cara membuatnya. Saskia sebutin dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Pertama di sini ada jeruk murni. Itu bisa diambil dari jeruk bermacam-macam jeruk, tapi di sini Saskia menggunakan jeruk keprok. Selanjutnya ada gula pasir 500 ml air putih, 1,5 sendok garam, kayu manis, dan vanilla essence. Nah, untuk cara pembuatannya, Saskia akan menampilkan video agar mempermudah untuk teman-teman contoh di rumah. Ya, bentar ya. Sebentar.
Oke. Bisa disimak teman-teman ya videonya. Ini adalah bahan-bahannya teman-teman. Pertama, kita bisa langsung iris jeruk, lalu kita taruh ke dalam wadah. Setelah itu, kita bisa langsung peras jeruknya ya teman-teman. Peras semua jeruk secara merata. Setelah kita peras semua jeruk, kita akan mendapat air perasan jeruk sekitar 500 ml. Kemudian kita bisa langsung siapkan gula, langsung kita masukkan ke dalam panci ya teman-teman. Setelah itu kita bisa tuangkan air 500 ml. Kita aduk merata teman-teman. Lalu kita masukkan garam 1,5 sendok garam dan 1 batang kayu manis. Lalu jika tidak punya vanilla essence, kita bisa menggunakan vanili bubuk. Setelah gula larut, kita bisa masukkan air perasan jeruk ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau ada buih kayak gini, kita harus buang ya teman-teman. Jangan dibiarkan. Jika ingin menambahkan pewarna makanan, itu terserah ya teman-teman, sesuai keinginan masing-masing. Nah, ini sirupnya. Kalau mau lebih kental, bisa dimasak lebih lama ya teman-teman. Cobain Kak. Jeruk kayu manis. Enak nggak? Nah. Oh ya. Oh ya. Ya. Kalau misalnya dari 0 sampai 10 kakak ngasih berapa? 9. Oke, makasih kakak. Kita tanya mama yuk. Cobain mah. Enak nggak? Enak. Sirup apa ini, Nek? Itu sirup yang kemarin yang bikin jeruk kayu manis. Mantap, rasanya mantap. Ada yang kurang nggak? Kalau mama sih kayaknya warnanya kurang. Oh iya, kalau rasanya udah oke. Warnanya mau kurang merica, kurang ngejreng dan kalau manisnya pas, rasanya pas, kayu manisnya juga oke, rasanya pas. Kalau nilai 0 sampai 10, minumannya nilai berapa? 9,5. Bener nih, berarti anak ya. Boleh coba. Makasih mama. Gimana jeruk kayu manis. Enak. Iya. Oke. Kalau misalnya nilai dari 0 sampai 10, kakak ngasih berapa? 9 lah ya. Oke, makasih. Ayo guys. Ayo cobain deh. Sirup bikinan Neng. Jeruk kayu manis. Tapi kok warnanya kuning ya kayak Orange ya. Rasanya pas, asamnya pas, kayu manisnya pas. Cuma warnanya kalau jeruk nggak usah warna. Iya, kalau misalnya 0 sampai 10 nilai buat sirupnya berapa? Kalau untuk rasa 9, untuk warna 8. Oke teman-teman, itu video yang udah Saskia tampilin buat teman-teman contoh di rumah. Kali aja ada yang mau buat, asik. Gak apa-apa guys, buat aja terus dijual. Jadi mantap. Oke, kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya itu tujuan dari penyuluhan online ini adalah untuk menjelaskan kenapa sih mengapa kewirausahaan menjadi hal yang penting dan perlu dijalani khususnya oleh PHK muda ya, atau buat teman-teman mahasiswa yang
kuliahnya lagi nggak banyak atau teman-teman yang pengen mulai kewirausahaan nggak apa-apa. Terus tujuan ini menjadi referensi ide bagi wirausaha muda untuk memulai bisnis dalam skala kecil dan inovatif sih. Mantap. Contohnya tuh produk tersebut tuh yang tadi Saskia jelasin, yaitu Moren Up. Sirup ini belum ramai di pasaran, tetapi proses pembuatannya cukup mudah dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Jadi bisa homemade dari rumah. Selanjutnya, sarannya itu agar proses penjualan online dapat berjalan dengan lancar, maka proses promosi harus lebih sering disiarkan atau dipasarkan ya, dan penyelenggaraan lebih efektif. Maaf ya teman-teman, rada berisik. Penyelenggara lebih interaktif dalam menanggapi tanggapan maupun komentar dari penonton. Oke. Balik lagi kepada host kita, Agatha. Silahkan. Baik, terima kasih Saskia atas pemaparan tentang ide-ide produknya. Sangat menarik ya, tadi kita bisa lihat cara pembuatannya serta bahan-bahan yang dibutuhkan itu ternyata sangat mudah. Nah, di sini harapan dari acara webinar ini adalah teman-teman yang ada di sini itu dapat terinspirasi untuk membuat produk yang baru yang nantinya bisa kalian jalankan sebagai kewirausahaan yang baru, atau bisa juga disebut nanti kewirausahaan yang muda-muda di usia muda seperti itu. Nah, jika teman-teman di sini ada memiliki pertanyaan, boleh langsung kirim ke kolom chat atau juga bisa ke chat ke narah hubung kita yang udah tertera di selembaran itu. Nanti kita bisa jawab secara pribadi maupun langsung di section ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, di sini telah masuk pertanyaan dari Rivaldi Saputra. Izin bertanya, Kak, dalam satu kali produksi perkiraan membutuhkan biaya berapa ya? Untuk pertanyaan ini saya kasih pertanyaan kepada saudara Saskia untuk menjawab. Silahkan Saskia Hanifah. Terima kasih Aldi udah nanya untuk berapa sih sekali produksi itu biaya yang kita butuhin. Bentar, Saskia pikir-pikir dulu. Enggak. Tapi benar, dipikirin dulu bentar ya. Karena ada catatannya, mana ya? Oke, Saskia akan jelasin di sini berapa sih biaya yang kita butuhin untuk membuat produk ini. Pertama, itu 1 kilo jeruk peras itu sekitar 15.000. Untuk kalian misalnya punya tempat lain atau referensi tempat toko buah yang murah, itu bisa menjadi ini sih salah satu strategi penjualan juga. Selanjutnya ada gula 1 kilo itu 18.000. Nah, kalau gula
kayak macam-macam gula ini kan kita bisa cari yang bukan yang paling murah ya, tapi yang kualitasnya bagus tapi murah. Itu juga biasanya kalau gula tuh tergantung musim ya. Kalau misalnya musim lagi mahal ya mahal, lagi enggak ya enggak mahal gitu. Selanjutnya vanilla essence itu biasanya sih 7.000-an ya. Kemudian garam sama kayu manis itu mudah lah digunakan ya, mudah dicari, dan itu harganya murah kayak cuma 1.000 atau 2.000 gitu kan. Jadi kalau untuk totalnya yang Saskia buat itu 42.000, itu modal awalnya. Itu bisa sampai tergantung juga kalian mau produksinya itu botol yang seberapa. Misalnya yang kalau Saskia kemarin karena botol Saskia sedang itu bisa sampai 2 botol sih sekali produksi dengan harga 42.000. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Saskia. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Tuti. Izin bertanya, Kak, untuk ketahanan produk ini berapa lama ya baiknya dikonsumsi? Silahkan, kakaknya boleh menjawab. Silahkan, Kak, untuk jawabannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Tuti. Untuk ketahanan produk ini, sirup ini bertahan selama 1 bulan dalam suhu ruang maupun suhu dingin. Baik, untuk pertanyaan Kak Tuti sudah terjawab ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah cukup mengerti para peserta webinar pada sore hari ini. Saya Agatha Kristiana menyimpulkan bahwa produk-produk yang di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi ide referensi dari proses kewirausahaan itu. Nah, diharapkan selesai dari acara ini, teman-teman semua dapat terinspirasi dari pemberdayaan program yang telah kita kerjakan. Nah, webinar kali ini telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peserta yang telah hadir, dan mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Untuk teman-teman, boleh ditahan sebentar, kita akan melakukan sesi foto. Jika ingin menyalakan kamera, dipersilahkan. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Oke, untuk pembicara silakan senyum ya. 1, 2. Terima kasih. Terima kasih para peserta yang telah hadir. Dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting.